di kota Tarim itu yang jadi wali walinya bukan hanya dari orang laki, orang perempuan pun jadi wali, bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Dalam tradisi Islam, kita semua sepakat bahwa Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang tiada bandingnya. Mekah dengan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia, Madinah tempat Rasulullah SAW dimakamkan sekaligus pusat lahirnya peradaban Islam. Tidak ada satupun muslim yang meragukan kemuliaan keduanya. Namun, di luar Mekah dan Madinah, ada satu kota lain yang sejak berabad-abad diklaim memiliki keistimewaan spiritual, Tarim, yang terletak di Hadramaut, Yaman. Kota ini disebut-sebut sebagai pusat berkah, tempat lahirnya ribuan ulama dan rumah besar bagi para keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ba'alawi. Tetapi hari ini, klaim itu justru berubah menjadi polemik. Di balik gelar 1000 wali, muncul pertanyaan tajam. Benarkah Tarim seagung yang selalu diceritakan, atau justru hanya simbol yang dilapisi glorifikasi? Kita tidak bisa menutup mata. Di berbagai literatur, Tarim digambarkan sebagai poros ilmu, fikih, tasawuf, dan akhlak. Namun klaim tentang kemuliaan Tarim kerap berpusat pada satu hal, kedudukannya sebagai tempat berkumpulnya keturunan Nabi atau yang dikenal sebagai klan Ba'alawi. Dari sinilah muncul glorifikasi yang begitu kuat, bahkan kadang tidak masuk akal. Tokoh Jawa bernama Fakih Wirahadiningrat, misalnya, menulis kritik tajam tentang dugaan kepalsuan nasab sebagian Ba'alawi. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa klaim keturunan Nabi yang dihembuskan justru bertentangan dengan data sejarah maupun bukti genetika modern. Kritik ini sontak memicu kontroversi, sebab menyentuh nasab berarti menyentuh akar legitimasi sosial dan religius yang selama ini dijadikan landasan pengaruh oleh kelompok tertentu. Bukan hanya tokoh lokal yang meragukan, sejumlah peneliti Timur Tengah kontemporer, termasuk orientalis seperti Patricia Kroon dan Michael Cook, menyinggung soal lemahnya validitas sejarah terkait banyak klaim di Hadramaut. Meski mereka tidak secara langsung menyebut Tarim, analisis mereka membuka ruang bagi umat Islam untuk mengkaji ulang narasi yang selama ini diterima begitu saja. Lalu mari kita lihat kasus-kasus kontroversial yang melekat pada Tarim. Pertama, klaim bahwa makam Nabi Hud dan Nabi Soleh berada di Tarim. Padahal tradisi sejarah yang lebih kuat menunjukkan kedua nabi itu bermukim dan wafat di kawasan Irak, bagian dari peradaban Babilonia. Bagaimana mungkin dua nabi besar yang hidup dalam konteks Mesopotamia tiba-tiba dimakamkan di Hadramaut yang saat itu masih sepi dan sunyi? Kedua, klaim bahwa 70 sahabat Nabi dari Perang Badar dimakamkan di Tarim. Hal ini tercantum dalam beberapa kitab klasik, termasuk karya Umar bin Muhammad Basaiban Ba'alawi. Namun catatan sejarah resmi Islam justru menyebut para syuhada Badar dimakamkan di Medan Badar, dekat Madinah. Klaim Tarim ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan serius. Apakah narasi sejarah telah dipelintir demi memperkuat citra sebuah kota? Ketiga, fenomena yang kini marak, pasir inat Tarim. Di berbagai marketplace internasional dan lokal, beredar botol berisi pasir dari pemakaman Inat Tarim, dijual dengan harga mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Narasinya, pasir ini penuh berkeberkahan, bisa mengusir jin, menyembuhkan penyakit, bahkan melancarkan rezeki. Praktik semacam ini jelas bukan hanya menjual benda mati, tapi menjual mitos. Lebih berbahaya lagi, mitos itu dibungkus dengan nama agama. Fenomena ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bagaimana simbol-simbol agama kerap diperdagangkan demi keuntungan duniawi. Dalam tradisi Kristen abad menenah, relik suci seperti potongan kayu salib, rambut santo, atau bahkan air mata Maria diperdagangkan dengan harga fantastis. Di India, praktik kultus terhadap abu guru atau air mandi dari sungai tertentu juga dijadikan komoditas. Kini, di tengah modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan, umat Islam pun diuji dengan fenomena serupa di Tarim. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan simbol suci agama diperalat untuk kepentingan ekonomi, politik, dan prestis sosial? Atau kita akan kembali kepada prinsip tauhid murni yang diajarkan Rasulullah, bahwa hanya Allah yang layak diagungkan, bukan tanah, bukan pasir, bukan pula klaim nasab yang samar?
Opini ini bukanlah ajakan untuk membenci Tarim. Kota ini tetap bagian dari sejarah Islam, melahirkan banyak ulama dan berperan dalam penyebaran dakwah termasuk ke Nusantara. Tetapi di atas semua itu, umat berhak menuntut kejujuran sejarah. Jangan ada lagi glorifikasi tanpa dasar. Jangan ada lagi perdagangan mitos yang menodai kesucian Nabi Muhammad SAW. Inilah waktunya umat Islam bersikap kritis, karena iman yang sejati bukan ikut-ikutan pada simbol, tapi berdiri tegak di atas kebenaran. Ketika kita menyebut nama Tarim, bayangan yang muncul di benak banyak orang adalah kota yang tenang, penuh cahaya ilmu, dan dihuni para ulama besar. Di sanalah lahir ribuan sanad keilmuan yang konon sampai ke Rasulullah SAW. Namun, paradoks mencuat ketika kota yang disebut pusat ilmu justru menjadi sumber polemik dan kontroversi. Peneliti seperti Michael Cook dan Patricia Cron dalam kajian sejarah awal Islam pernah menyinggung betapa sulitnya menautkan klaim otentisitas situs-situs keagamaan dengan fakta sejarah. Penelitian kontemporer di Yaman juga menunjukkan bahwa sebagian besar klaim kesucian situs, termasuk di Tarim, lebih banyak lahir dari konstruksi sosial ketimbang bukti arkeologis. Dengan kata lain, kesucian itu bukan berasal dari dalil yang kokoh, melainkan dari narasi yang terus diulang hingga seakan-akan tak terbantahkan. Salah satu figur sentral dalam glorifikasi Tarim adalah Abu Bakar bin Salim, tokoh yang manakibnya banyak dibacakan di berbagai majelis. Dalam narasi itu, beliau disebut memiliki karomah luar biasa, bisa memadamkan api neraka dengan kelingking, atau menjanjikan surga bagi siapapun yang melihat dirinya, bahkan yang sekadar melihat orang yang pernah melihatnya. Narasi semacam ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Begitu pula hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa siapapun yang masuk surga hanyalah dengan rahmat Allah, bukan karena melihat seorang manusia, betapapun alimnya. Maka ketika manakib menggambarkan figur yang seakan memiliki otoritas surga neraka, disitulah tauhid mulai tergeser oleh kultus individu. Lalu mari kita melihat dampak sosial dari glorifikasi ini. Masyarakat awam kerap terjebak dalam keyakinan bahwa mengikuti Ba'alawi atau memegang pasir Tarim akan membawa berkah. Tidak sedikit yang menguras kantong demi membeli pasir inat Tarim yang diperjualbelikan secara daring. Data pencarian marketplace seperti Tokopedia, Shopee, hingga eBay menunjukkan masih ada ratusan penawaran produk pasir Tarim dengan deskripsi bombastis, mengusir jin, membuka rezeki, bahkan sebagai jimat rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan ekonomi atas nama agama. Pasir yang sejatinya benda mati disulap menjadi relik bernilai jutaan rupiah, dan masyarakat awam dengan harapan memperoleh keberkahan instan rela menjadi konsumen setia. Inilah wajah kapitalisasi spiritual yang berbahaya ketika iman dijadikan barang dagangan. Kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah kultus. Dalam tradisi Kristen abad pertengahan, relik suci seperti tulang santo atau darah Yesus Kristus diperjualbelikan untuk menebus dosa. Di India, sebagian kelompok Hindu memuja abu kremasi dulu mereka. Bahkan dalam gerakan Zionis modern, klaim atas situs suci di Yerusalem dijadikan alat politik untuk menguasai tanah Palestina. Semua fenomena ini mengajarkan bahwa kultus terhadap relik dan darah keturunan selalu berakhir pada penyalahgunaan, baik spiritual maupun material. Umat Islam seharusnya belajar dari sejarah itu. Rasulullah SAW sendiri melarang keras pengultusan keluarga beliau secara berlebihan. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Karena itu refleksi kita jelas, Islam dibangun di atas tauhid murni, bukan pada glorifikasi silsilah. Jika ada yang mengaku cucu Nabi, maka kemuliaannya bukanlah pada nasab, melainkan pada amalnya. Tidak ada dosa lebih besar daripada mengaku sebagai keturunan Nabi untuk kepentingan duniawi, apalagi untuk menyesatkan umat dengan menjual keberkahan palsu. Hari ini, umat Islam membutuhkan keberanian intelektual untuk berkata jujur.
Tidak semua klaim tentang tarim harus diterima mentah-mentah. Tidak semua kisah manakib layak dijadikan pegangan, dan tidak semua simbol keagamaan pantas diagungkan. Kita diajarkan Al-Quran untuk menggunakan akal. Kita diajarkan Nabi SAW untuk mengikuti sunnah, bukan mitos. Maka saatnya kita bersikap kritis. Saatnya umat bangkit dari tidur panjang glorifikasi palsu. Mari kita berdoa. Semoga Allah menjaga iman kita, membersihkan umat dari fitnah, dan mengembalikan kemuliaan Islam kepada ajaran Rasulullah yang murni. Semoga kita semua dijauhkan dari tipu daya, dari mitos yang menyesatkan, dan dari segala bentuk pengultusan yang menodai tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.